Ngaji bareng yuk. Open your mind. Assalamualaikum ahli surga. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Para ahli surga, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat dan patuh. Taat itu memiliki esensi memahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan patuh berarti mengamalkan segala petunjuk Allah yang telah kita pahami tadi. Sehingga pada akhirnya nanti kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Para ahli surga, untuk yang pertama kali, saya Urwa Ikada, biasanya dipanggil Kiai atau Abang. Saya tampil pertama kali di channel ini dengan tujuan mencoba mengajak ahli surga semuanya untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, berbagi wawasan. Mudah-mudahan apa yang akan Kiai sampaikan nanti, yang akan Kiai share nanti, menjadi pengetahuan baru, menjadi wawasan baru, sehingga bermanfaat untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan-permasalahan kita semua. Baiklah para ahli surga, sejak dulu sampai dengan saat ini kita dihadapkan dengan banyak sekali perbedaan, dari yang kecil sampai yang besar tentunya. Bahkan di antara kita, hampir sebagian besar kita, banyak yang berbeda dalam jawaban, berbeda dalam pemikiran, berbeda dalam penafsiran. Dan ini disebabkan dari beragam sumber yang kita baca tentunya. Suatu contoh, ada seseorang yang tekun, rajin, semangat, sungguh-sungguh mempelajari kitab hadis. Maka yang dia ingat, yang dia sampaikan, dan yang dia amalkan tentunya dari isi kitab hadis. Ada juga seseorang yang lebih tekun, semangat, sungguh-sungguh mengkaji kitab tafsir. Maka wajar yang dia ingat isi kitab tafsir, yang dia sampaikan sebagai jawaban isi kitab tafsir. Bahkan dia memiliki pemahaman berdasarkan referensi dari isi kitab tafsir. Nah, perbedaan-perbedaan ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya engkau, kalian, sungguh berada dalam perbedaan-perbedaan perkataan. Namun, bagaimana sikap kita dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi pada saat ini? Maka Kiai akan share di sini. Mungkin secara logik, sikap kita yang pertama itu tidak menyalahkan jikalau ada orang yang berbeda jawaban dengan kita. Kita dilarang menyesatkan jikalau ada seseorang yang berbeda pemahaman dengan kita. Bahkan kita tidak boleh memvonis jikalau ada seseorang yang berbeda penafsiran dengan kita. Maka sikap yang kedua adalah menghargai segala perbedaan itu. Lalu sikap yang ketiga bagaimana? Ingat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya.
yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah. Jikalau kalian berbeda-beda dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih Kiai kasih contoh nih, misalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kiai ambil kata Ar-Rahmannya saja. Dari kata Ar-Rahman ini saja, kita akan dihadapkan dengan beragam perbedaan jawaban atau jawaban yang bermacam-macam. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Timbul pertanyaan, mengapa Allah disebut Maha Pengasih? Maka dari pertanyaan ini saja, para ahli surga akan banyak jawaban. Misalkan jawaban A, Allah disebut Maha Pengasih karena Allah telah memberi kita kehidupan. Ada juga jawaban B, Allah disebut Ar-Rahman karena Allah telah memberi kita rizki. Lalu ada jawaban C, Allah disebut Ar-Rahman karena Allah telah memberi kita nikmat. Bahkan ada jawaban kesepakatan, misalnya jawaban D, Allah disebut Maha Pengasih karena Allah telah memberikan segalanya. Nah, inilah perbedaan jawaban ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sumbernya berbeda, referensinya berbeda, yang dikaji berbeda, yang diingat pun berbeda. Maka dengan perbedaan ini kita harus ingat perintah Allah tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah. Dengan perbedaan ini kita harus mencari satu jawaban lagi, yaitu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kiai di sini mencoba memberikan jawaban baru tentunya. Maka Kiai ingat di surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Logika Kiai, Allah disebut Ar-Rahman karena Allah 'allamal Qur'an. Nah, ini menjadi jawaban baru tentunya, dan memang berbeda dari 4 jawaban tadi. Maka, dengan jawaban dari Kiai tadi, yang berbeda dan baru tadi, kita memang berhenti cukup sampai di sini. Tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh memponis orang salah atau sesat. Ini adalah sikap ketakwaan. Selanjutnya, terserah dengan para ahli surga sekalian. Apakah masih bertahan dengan jawaban A, B, C, dan D, atau lebih memilih Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2 sebagai jawaban yang baru. Inilah sharing Kiai pada kesempatan kali ini. Nah, metode Kiai menyebutkan Surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2 sebagai penjelasan dari kata Ar-Rahman di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kiai sebut dengan metode ayat bil ayat atau Quran bil Quran. Maksudnya satu ayat Kiai sampaikan penjelasannya dengan ayat-ayat. Kita ambil contoh yang lebih mudah deh. Misalkan di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, Kiai ambil contoh al-muttaqinnya atau al-muttaqunnya. Nah, timbullah pertanyaan, siapakah orang-orang yang bertakwa? Maka, kalau kita menggunakan referensi-referensi di luar Al-Quran, maka akan timbul banyak perbedaan. Dan ini harus maklum, karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Kiai mengajak para ahli surga sekalian untuk mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat ayat-ayatnya sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lanjutkan saja ayat di surat Al-Baqarah tadi. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaibi, dan selanjutnya sampai dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang yang bertakwa. Nah, menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 3, 4, 5, bahkan ada surat-surat lain yang menjelaskan tentang orang yang bertakwa, itu Kiai sebut dengan metode ayat bil ayat atau Quran bil Quran. Mudah-mudahan teman-teman para ahli surga semua dapat menangkap
share keilmuan dari Kiai, pengetahuan dari Kiai dan wawasan terbaru, dan mudah-mudahan bermanfaat dan para ahli surga bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Cukup sekian. Ingat, nomor 1 kan kitab Al-Quran, nomor 2 kan kitab hadis, nomor 3 kan kitab tafsir para ulama. Taqabbalallah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.